Halo, sahabat Zahida. Selamat datang di channel Painting Zahida, tempat di mana setiap goresan kuas menjadi bahasa jiwa, dan setiap warna memiliki cerita. Senang sekali hari ini kami bisa kembali menyapa kalian dalam video tutorial terbaru yang akan membahas proses pewarnaan bunga secara menyeluruh dan penuh inspirasi. Dalam tutorial ini, kita akan mengangkat tema pewarnaan bunga, sebuah elemen penting dalam seni lukis yang penuh makna dan keindahan. Kami akan menunjukkan bagaimana teknik pewarnaan diterapkan mulai dari tahap dasar, seperti menentukan warna latar dan gradasi awal pada mahkota bunga, hingga ke tahap akhir seperti menambahkan highlight dan bayangan untuk menciptakan efek realis dan hidup. Kita akan menggunakan berbagai jenis kuas dan kombinasi warna yang pas agar hasil akhir tampak harmonis dan estetis. Tak hanya itu, tips-tips praktis juga akan kami bagikan selama proses berlangsung, seperti bagaimana memilih warna yang tepat sesuai jenis bunga, cara menciptakan kedalaman dengan permainan gelap-terang, serta cara menghindari warna yang bentrok, agar hasil tetap natural dan menyenangkan dilihat. Apapun media lukis yang kamu gunakan, entah itu kanvas, dompet, tas, atau bahkan kain, teknik pewarnaan ini tetap bisa diterapkan dengan hasil yang memukau. Jadi pastikan kamu menonton sampai selesai ya, karena setiap menit dalam video ini penuh dengan informasi penting yang akan meningkatkan kemampuan melukismu. Ambil kuas terbaikmu, siapkan media lukis pilihanmu, dan mari kita lukis keindahan bersama-sama. Selamat menyaksikan dan semoga tutorial kali ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk terus berkarya tanpa batas. Sekarang, kita masuk ke tahap mewarnai daun. Pada bagian ini, kita akan menggunakan warna kuning sebagai warna dasar utama, agar daun tampak cerah, hangat, dan hidup. Gunakan kuas berukuran sedang dan mulai aplikasikan warna kuning dari tengah hingga ke seluruh permukaan daun dengan sapuan halus satu arah. Pastikan cat tidak terlalu tebal agar gradasi warna berikutnya tetap bisa menyatu dengan lembut. Setelah warna dasar kuning selesai diterapkan, ambil sedikit warna hijau, lalu sapukan tipis di bagian pinggir daun. Teknik ini akan memberikan efek gradasi alami, seolah-olah daun memiliki dimensi dan pencahayaan dari alam. Usahakan agar peralihan antara kuning dan hijau terlihat halus, dengan menggabungkannya secara perlahan menggunakan ujung kuas kering. Langkah terakhir adalah memberi tekstur serat daun. Gunakan kuas kecil runcing dan ambil cat putih secukupnya, lalu tarik garis-garis halus dari pangkal menuju bagian dalam daun. Buat sapuan yang tipis dan mengikuti arah serat dari bagian dalam daun menuju ke bagian ujung luar daun, agar terlihat lebih realistis dan memperkuat detail. Warna putih akan menambah kesan segar dan menghidupkan keseluruhan tampilan daun di lukisan ini. Teruskan mewarnai pada daun-daun lainnya satu persatu, sehingga semua daun telah diwarnai. Jangan terburu-buru dalam mewarnai lukisan, tetap tenang lakukan secara perlahan agar warna dapat bersatu dengan sempurna. Hasil akhirnya akan menunjukkan daun yang tidak hanya berwarna, tapi juga punya tekstur dan kedalaman visual yang menarik. Teknik ini sangat cocok diterapkan untuk berbagai jenis bunga, terutama untuk karya yang ingin menonjolkan kesan cerah, natural, dan artistik. Sekarang kita masuk ke salah satu bagian paling penting dalam lukisan bunga, yaitu mewarnai mahkota bunga. Mahkota bunga adalah pusat keindahan dari bunga itu sendiri, dan di bagian ini, kita akan menggunakan warna merah sebagai warna utama untuk menciptakan kesan yang kuat, penuh semangat, dan memikat perhatian. Langkah pertama, menggunakan teknik gradasi dengan memberi tambahan warna putih pada mahkota bunga, dan dilanjut dengan memberi warna merah pada bagian dalam mahkota bunga, serta menggunakan sapuan dari dalam hingga keluar, sehingga membentuk gradasi antara perpaduan warna putih dan merah. Teknik ini sangat membantu untuk para pemula dalam hal mewarnai lukisan agar terlihat indah. Langkah selanjutnya, ambil kuas dengan ukuran sedang dan pilih cat merah yang solid namun lembut. Mulailah mengisi mahkota bunga dari bagian dalam atau pangkal menuju ke arah ujung mahkota bunga dengan sapuan kuas yang mengikuti alur alami bentuk mahkota bunga. Lakukan ini secara perlahan agar warna bisa meresap merata dan memberikan efek permukaan yang halus. Jika perlu, lapisi 2 kali agar warna merah terlihat lebih pekat namun tetap elegan. Setelah semua mahkota bunga tertutup warna merah, kita bisa mulai menciptakan gradasi alami. Caranya adalah dengan menggunakan kuas bersih yang diberi cat putih,
lalu tarik dari bagian luar ke dalam secara ringan. Ini akan membantu meratakan warna sekaligus menciptakan peralihan yang lebih lembut antara bagian terang dan gelap dari mahkota bunga. Serat ini sangat penting untuk menampilkan detail tekstur dan memperkuat tampilan realistis dari mahkota bunga. Gunakan kuas runcing berukuran kecil, dan ambil cat putih secukupnya. Dengan tangan yang ringan dan stabil, buatlah garis-garis tipis dari luar menuju dalam mahkota bunga, mengikuti arah tumbuh alami bunga. Jangan buat garis terlalu panjang atau kaku. Justru dengan ketidakteraturan yang halus, serat ini akan tampak lebih alami dan hidup. Serat putih ini berfungsi bukan hanya sebagai aksen visual, tapi juga memberikan kesan cahaya yang memantul di permukaan mahkota bunga, seperti sinar matahari pagi yang menyentuh mahkota bunga-bunga yang masih segar. Tambahkan serat ini pada tiap mahkota bunga, tapi jangan berlebihan. Cukup 1 atau 2 garis per mahkota bunga sudah cukup untuk menciptakan efek yang elegan dan berkelas. Terus lakukan pada semua bagian mahkota bunga-bunga satu persatu, hingga semua bagian mahkota bunga-bunga selesai diwarnai dengan sempurna. Jangan terburu-buru dalam mewarnai bagian bunga, mewarnai lukisan dengan hati-hati dan dengan perasaan senang akan membuat lukisan terlihat hidup. Saat semua langkah ini selesai, kamu akan melihat bunga yang tampak menyala, hidup, dan memesona di atas media lukis pilihanmu. Perpaduan warna merah yang kuat dengan detail serat putih akan menghasilkan lukisan yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga penuh karakter dan emosi. Teknik ini sangat cocok untuk kamu yang ingin menonjolkan sisi ekspresif dari lukisan bunga, baik itu pada kanvas, dompet, tas lukis, atau bahkan kain. Jangan lupa, kunci dari pewarnaan ini adalah kesabaran, ketelitian, dan perasaan, karena setiap mahkota bunga yang kamu warnai adalah cerminan dari sentuhan personal seorang seniman. Sebelum kita mengakhiri proses pewarnaan, mari kita tambahkan sentuhan terakhir yang akan mempercantik dan mempertegas komposisi bunga, yaitu detail ranting-ranting halus serta titik-titik di bagian tengah bunga. Kali ini, kita tidak menggunakan kuas, melainkan teknik khusus dengan botol jarum atau needle bottle untuk hasil yang lebih rapi dan presisi. Pertama, isi botol jarum dengan cat putih cair yang teksturnya cukup encer, tapi tetap padat warna. Pastikan lubang ujung botol tidak tersumbat, agar aliran cat keluar dengan lancar. Pegang botol seperti memegang pena, dan mulai menarik garis-garis tipis dari bagian pangkal daun atau mahkota bunga ke arah luar. Garis ini akan membentuk ranting-ranting halus, yang bisa bercabang-cabang atau melengkung mengikuti alur alami bunga dan daun. Dengan alat ini, kamu bisa mengontrol ketebalan garis secara lebih akurat dibandingkan kuas. Selanjutnya, kita beralih ke bagian tengah bunga, yaitu area putik. Gunakan ujung botol jarum untuk membuat titik-titik kecil secara perlahan dan hati-hati. Terima kasih sudah menyimak tutorial ini sampai akhir, sahabat Zahida. Hari ini kita telah menyelesaikan proses pewarnaan mahkota bunga dengan warna merah yang anggun, memadukannya dengan sentuhan serat putih yang halus, dan menambahkan detail terakhir berupa ranting-ranting tipis serta titik-titik di tengah bunga menggunakan botol jarum. Setiap langkah kita lewati dengan hati-hati, penuh kesabaran, dan tentu saja, dengan cinta terhadap seni. Semoga teknik yang kami bagikan kali ini bisa menginspirasi kamu dalam memperkaya gaya melukismu, baik untuk pemula maupun seniman yang sudah berpengalaman. Penggunaan botol jarum dalam pembuatan detail adalah salah satu teknik praktis yang bisa kamu terapkan untuk karya di berbagai media, seperti kain, dompet, kanvas, hingga aksesori lainnya. Jangan lupa, seni itu bukan tentang hasil yang sempurna, tapi tentang menikmati setiap proses, menuangkan emosi, dan memberi makna pada setiap sapuan warna. Kalau kamu merasa tutorial ini bermanfaat, silakan klik like, bagikan video ini ke teman-temanmu, dan subscribe channel Painting Zahida agar tidak ketinggalan video tutorial menarik berikutnya. Kami akan terus menghadirkan tips, teknik, dan inspirasi untuk menemani perjalanan seni kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat berkarya, dan jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Karena dari setiap goresan sederhana, bisa lahir karya luar biasa. Salam kreatif dari kami di Painting Zahida, warnai harimu, hidupkan karyamu.